ketemu lagi dengan Sir David. Nah, untuk anak-anak kelas 4 ya, materi kita pembelajaran kita yang pertama itu tentang eh, Allah Maha Kuasa ya, kemahakuasaan Allah ya. Dikatakan bahwa sungguh Allah Maha Kuasa itu dalam kehidupan kita ya, dalam dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita tahu bahwa Allah itu sangat-sangat maha kuasa dalam hidup kita ya. Jadi di poin yang pertama ya, yang bisa dipelajari ya. Nah, kali ini kita masuk ke dalam pendalaman ya. Pendalaman materinya. Oke, tentang sungguh Allah Maha Kuasa ya. Oke. Nah, di pembacaan ayat pokoknya itu jangan sampai kalian lupa ya. Ini juga sambil dicatat ya. Sambil dicatat di buku tulis ya, supaya kalian nanti kalau mau ulangan ujian kalian udah punya buku catatannya. Kalau itu kalian bisa lihat di video-video ya, sebelumnya juga dengan video ini ya. Jadi ayat pokoknya itu ada di dalam Mazmur ya, dalam Mazmur 104 ya, ayat 1 sampai 35. Lalu juga ada di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Nah, jadi ayat-ayat pokok ini kalian mesti perhatikan ya. Kalian baca ya, baca lagi ya, ini baca ulang ya. Baca lagi Alkitabnya ya, supaya kalian paham. Ya, ini mesti dibaca lagi Alkitabnya, kalau nggak dibaca nanti nggak paham. Oke, bahwa di sini bahwa materi pendalaman kita tentang sungguh Allah Maha Kuasa ini ya, kita sebagai seorang manusia kita juga memiliki ya, manusia itu juga punya kuasa gitu ya. Ya, manusia juga punya kuasa. Tapi kuasa manusia itu terbatas ya. Kuasa manusia itu terbatas. Nah, sedangkan ya, Allah ya itu punya kuasa. Nah, kuasanya Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Makanya bisa dikatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, jadi misalkan keterbatasan manusia dalam hal kuasa gitu ya, banyak hal-hal yang manusia itu terbatas. Misalnya manusia itu diberikan kekuasaan ya, yang bisa digunakan ya. Bisa aja manusia itu juga diberikan kuasa itu ya, bisa melakukan hal yang ya, kuasa itu bisa dilakukan oleh manusia. Kadang itu bisa masuk ke dalam hal-hal yang negatif ya, atau hal-hal yang jahat. Ada manusia yang diberikan kuasa, dia melakukan hal-hal yang jahat. Ada juga hal-hal yang positif ya, hal-hal yang baik. Nah, ini karena kecenderungan manusia diberikan kuasa ya, dia bisa melakukan kedua hal ini, baik yang jahat maupun yang baik ya. Jadi kalau kuasa Allah itu sangat luar biasa ya, kemahakuasaan Allah itu luar biasa. Ada hal-hal yang Tuhan berikan juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, bukan hanya atas manusia tetapi juga atas seluruh
ciptaan yang ada. Bukankah Allah menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk manusia? Ya, jadi jangan lupa bahwa manusia itu tidak bisa menciptakan pohon, tapi Allah mampu menciptakan pohon. Itu tanda keterbatasan manusia. Setelah kita melihat kemahakuasaan Allah dari seluruh ciptaannya, maka kita dihadapkan dengan anugerah Allah yang luar biasa ketika Allah memberikan semua ciptaannya itu kepada manusia. Nah, kemahakuasaannya Allah, ya Allah menciptakan, ya menciptakan seluruh, ya seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta yang diberikan kepada manusia. Jadi diberikan, ya, Allah memberikan semuanya ini kepada manusia. Nah, ini kemahakuasaan Allah dalam kehidupan orang percaya. Jadi makna, ya, makna dari kuasa tak terbatas, dari kuasa tidak terbatas, ya. Jadi manusia mungkin hanya bisa menciptakan benda-benda yang ada di di sekelilingnya, ya, kayak menciptakan kursi dari kayu, ya, hingga memakunya, mengecatnya, menjemurnya sehingga jadilah sebuah kursi. Tapi manusia tidak bisa menciptakan kayu itu sendiri karena kayunya itu berasal dari pepohonan yang Tuhan ciptakan. Jadi sangat penting dalam kehidupan kita bahwa makna kuasa manusia yang makna dari kuasa yang tidak terbatas itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh, ya, hanya dimiliki oleh Allah sendiri sebagai pencipta. Ya, makna dari kuasa tidak terbatas itu hanya dimiliki oleh Allah sendiri, sehingga makanya Allah dikatakan bahwa sungguh Allah Maha Kuasa. Ya. Nah, terus ada makna dari kuasa yang terbatas, ya. Terbatas, yaitu yang dimiliki manusia, ya, maupun ciptaan yang lain kayak hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, itu ada batasnya, ya. Ciptaan hewan ini kalau Allah pencipta, ini yang diciptakan, ya. Jadi ke makna dari kuasa yang tak terbatas, ya, kuasa yang terbatas ini, ya, dari kuasa yang terbatas, ya, ini hanya bisa dilakukan oleh halnya dari manusia, ya, maupun ciptaan yang lain, karena dia hanya berupa ciptaan dari Allah sendiri, ya. Kalau manusia bisa membuat kursi, tetapi membuat kursi misalkan dari kayu, nah kayunya itu manusia tidak bisa membuat, tapi kayunya itu berasal dari pohon itu Allah sendiri yang menciptakan, ya, seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita, ya, bahwa kita sangat berbahagia, sangat bersukacita karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Oke, sekarang Sir mau jelaskan, ya, di pendalaman materi ini, ya, ayat pokoknya ini jangan sampai lupa, ya. Ini ayat pokoknya. Nah, ini kalian baca ulang di Mazmur dan di Kisah Para Rasul ini. Jadi bagaimana manusia itu memiliki kuasa yang terbatas, sedangkan Allah, ya, memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ya, ini ingat,
Ya, pelajarannya mesti diingat. Nah, kuasa yang manusia miliki terkadang itu bisa dibuat atau dilakukan oleh manusia itu dengan melakukan hal yang jahat atau hal yang baik, ya. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harusnya melakukan hal-hal yang baik, ya, karena ini yang Tuhan senang. Nah, kemahakuasaan Allah itu dibuktikan dari Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini untuk manusia. Nah, ini diberikan nih semuanya. Ya, semua seluruhnya. Ya, Tuhan ciptakan untuk manusia. Tidak ada yang Tuhan ciptakan itu tidak diberikan kepada manusia, semuanya. Karena manusia pada waktu diciptakan oleh Allah, ya, manusia itu mendapatkan tugas, ya, kalau dibaca di dalam Kejadian, ya, Kejadian pasal yang pertama ayat 28 sampai 29. Nah, yang Tuhan berikan, kuasa yang Tuhan berikan bahwa manusia disuruh merawat dan memelihara, ya. Merawat dan memelihara. Memelihara semua ciptaan Tuhan. Nah, jadi manusia diberikan kuasa oleh Tuhan, ya, di seluruh alam semesta ini manusia disuruh merawat dan memelihara semua ciptaannya. Oke, nah ini pendalaman materi dan pokok pembahasannya hanya sampai di sini. Ya, jadi kalian khususnya kelas 4, ya, belajar bertanggung jawab, belajar disiplin, ya, dalam hal kalian menulis catatan ini. Jadi kalian mesti catat tulisan yang penjelasan Sir jelaskan ini, ya, baik kalian yang sudah males belajar pembelajaran jarak jauh harus tetap semangat, ya, bahwa Allah itu menciptakan kita, ya, untuk menjadi anak-anak yang luar biasa walaupun kita memiliki keterbatasan, ya, tetapi kita juga mau dalam hal keterbatasan kita juga harus maksimal, ya, harus benar-benar maksimal seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maksimalnya apa? Kita mampu melakukan hal-hal yang baik. Malas itu hal yang jahat, ya, tapi kita bisa nggak melakukan hal yang baik supaya kita tidak malas. Jadi Tuhan berikan itu kerajinan dalam hidup kita, ya. Jadi kalian mesti rajin, ya, dalam hal belajar walaupun kita pembelajarannya jarak jauh, ya. Jadi hal-hal yang baik, ya, kuasa yang Tuhan berikan itu kita lakukan dengan hal-hal yang baik. Oke, nah sampai di sini penjelasan Sir mengenai pendalaman materi kita dari sungguh Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Hadir di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak kelas 4, ya, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita boleh belajar tentang kemahakuasaan Allah dalam hidup kita. Nah, sekarang tugasnya, ya, tugas. Oke, nah, sebentar, Sir mau ini, oke, ntar dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, yuk masuk ke dalam tugas, ya. Tugas yang pertama yang harus kalian lakukan, ya, catat, ya, catat, ya, penjelasan, ya, penjelasan pendalaman materi hari ini, ya. Catat di buku, tulis di buku, ya. Jadi catat nih penjelasan Sir di videonya, yang tadi kalian tulis, ya, di buku, tulis agama kalian. Lalu yang kedua, ya, kerjakan
di buku cetak. Kerjakan di buku cetak halaman 4 ya, halaman 4 ya, poin C-nya. Ya, poin bagian C. Ya. Poin bagian C dan halaman 5 poin D. Ya. Nah, kalian langsung kerjakannya di buku cetak ya. Nah, tugas 1 dan 2 itu nanti kalian foto ya, foto lalu kirim ke Classroom. Oke, itu ya. Jadi harap dikerjakan tugas yang berikan. Oke, sampai di sini ya materinya yang saya ajarkan kepada kalian. Jadi jangan kalian bermalas-malesan. Nah, lalu minggu depan di pertemuan kita yang ketiga, saya akan berikan ujian ya, latihan dari pembelajaran yang pertama tentang Allah ya, sungguh Allah Maha Kuasa. Ya, jadi kita ada ujiannya nanti ya. Kita latihan soal. Ya, nanti saya berikan ini minggu depan. Ya, berarti Rabu depan ya. Rabu depan kita ketemu lagi. Oke. Itu saja. Ya, jadi harap dikerjakan tugasnya sebelum jam 3 sore. Jadi untuk kalian, untuk yang kelas 4 harus rajin-rajin terus, semangat terus ya dalam hal belajar. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya mengenai pokok pembahasan pembelajaran di kelas 4. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.